Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Miftahul Anam dari Prodi PGSD dengan tema COVID-19 pada pembelajaran. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Ibu dosen yang sangat saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Salam semangat. Pada kesempatan ini dalam rangka bulan di mana kita ada pada bulan yang masih terindikasi COVID-19. Saya ingin sedikit menyampaikan pidato singkat mengenai dampak negatif dan positif COVID-19 pada pembelajaran pada negara ini. Dapat kita lihat dan dapat kita simpulkan, ada beberapa dampak positif dan negatif dari COVID-19 selama pembelajaran. Apa saja itu? Seperti halnya dampak negatifnya. Yang pertama akan saya jelaskan ancaman putus sekolah, di mana kita dapat ketahui anak akan lebih condong membantu orang tuanya karena perekonomian yang sangat sulit ketika dampak COVID-19 sedang berlangsung. Yang kedua, penurunan capaian belajar. Dapat kita ketahui, ketika anak belajar cenderung sendiri di rumah dan orang tua tidak membantu, itu anak akan cenderung lebih bosan karena tidak ada teman yang bisa ditanya, tidak ada orang di dekatnya yang bisa diajak bicara. Yang ketiga, tanpa sekolah anak berpotensi menjadi korban kekerasan rumah tangga yang tidak terdeteksi guru, di mana hal ini dapat kita tidak ketahui ataupun kita ketahui, di mana ada orang tua yang sangat keras kepada anaknya tanpa ada rasa kita ketahui bagaimana dia itu dikerasi oleh orang tua itu. Yang keempat, keterbatasan gawai dan kuota internet sebagai fasilitas penunjang. Dapat kita ketahui, ketika kita belajar online, kita akan memerlukan untuk kuota. Dan kuota ini sangat bervariasi harganya, dari mulai harga yang sedang hingga termahal. Dalam hal ini perlu kita ketahui, semakin kita sering belajar online, akan semakin banyak pula kuota yang akan dibutuhkan. Yang kelima, anak berisiko kehilangan pembelajaran atau learning loss. Menurut saya, kegiatan belajar tatap muka di kelas menghasilkan pencapaian akademik lebih baik ketimbang pembelajaran jarak jauh. Yang keenam, anak kurang bersosialisasi. Karena adanya COVID-19 ini, anak akan lebih cenderung berada di rumah, belajar dan melakukan aktivitas akan sering berada di rumah. Karena hal ini, anak akan berasa dirinya terasingkan karena kurang bersosialisasinya dengan banyak orang. Beberapa hal itu adalah dampak negatif dari adanya COVID-19 yang saya ketahui dan saya amati. Selain itu, ada juga dampak positif dari COVID-19 mengenai pembelajaran jarak jauh. Antara lain yang pertama, anak memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga, di mana hal ini yang diharapkan oleh guru-guru atau hal-hal setempat, di mana orang tua mampu membimbing anaknya untuk belajar di rumah, membantu anaknya untuk berpikir atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi di rumah. Yang kedua, metode belajar yang variatif. Ketimbang anak hanya berada di dalam kelas, kini mereka lebih fleksibel belajar dari rumah. Dalam hal ini saya dapati seperti halnya mereka yang terus melakukan pembelajaran daring itu akan lebih berkomunikasi dengan handphone atau smartphone, yang membuat anak itu nanti akan lebih bekerja lebih keras demi pembelajaran yang akan dia pahami. Yang ketiga, anak peka dan beradaptasi dengan perubahan. Yang ketiga ini dapat kita ketahui,
Perubahan ada pada teknologi, di mana anak akan memahami berbagai perubahan atau berbagai upgrade teknologi untuk menjadi lebih baik dalam pembelajaran online. Yang keempat, seperti halnya nomor 3, mau atau tidak maunya anak pasti harus mengeksplorasi teknologi. Di tahun 2021 ini semakin besar atau semakin canggihnya teknologi yang akan digunakan oleh peserta didik atau semua mahasiswa, bahkan orang tua pun banyak yang kesulitan ketika mereka harus mengajarkan teknologi kepada anaknya. Namun pada era ini saya yakin mereka mampu mengeksplorasi smartphone dengan baik. Yang kelima, sebagai anak merasa nyaman belajar dari rumah karena tak ada yang merisa. Merisa antara lain, ketika mereka belajar di sekolahan, mungkin mereka akan merasa terganggu dengan suasana teman-teman mereka yang malas untuk belajar. Seperti mereka akan cenderung untuk ramai, bermain, dan sebagainya. Dalam hal ini, anak akan merasa nyaman di rumah karena dia akan berkonsentrasi lebih keras karena di rumah tidak ada suara yang mengganggu untuk dia belajar. Seperti itulah pemahaman saya mengenai dampak negatif dan positif dari COVID-19. Dapat kita simpulkan bahwasanya COVID-19 juga memiliki dampak positif maupun negatif. Dalam hal ini, mari kita saling menjaga satu sama lain untuk menjaga agar kita tidak terpapar oleh COVID-19. Dan dalam kesempatan ini saya sebagai Muhammad Miftahul Anam, demikian hadirin sekalian pidato singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan apa yang saya ucapkan pada pidato ini dapat berguna bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.